Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Firdausi dengan nomor induk mahasiswa 21383021029. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan sebuah jurnal yang bernama Jurnal Substantia dengan judul Perkembangan Pemikiran Tasawuf dan Implementasinya di Era Modern. Dengan volume dan halaman, volume 12 nomor 1 halaman 103 sampai 114 tahun 2011 yang ditulis oleh Meutia Farida. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi menciptakan peradaban yang menjanjikan kemajuan dan kemudahan hidup. Hegemoni ilmu pengetahuan dan teknologi menghasilkan revolusi industri dan informasi yang tersedia melimpah produk dan mempertajam karakter konsumtif manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis. Di sisi lain, kemajuan dan hegemoni mengabaikan kebutuhan untuk keamanan, cinta, martabat, kebebasan, kebenaran, dan keadilan. Karena peradaban tinggi menyebabkan manusia diabaikan dan terasing dari Tuhan, lingkungan, masyarakat, bahkan dari dirinya sendiri, yang pada akhirnya menimbulkan bencana dan krisis yang mengganggu. Meski demikian, tasawuf diyakini bisa menjadi solusi untuk menetralisir kekacauan. Pelaksanaan tasawuf di era modern harus dilaksanakan dalam bingkai syariah dengan mengakui transformasi pemahaman tasawuf. Tidak mungkin diamalkan dengan mengutamakan maqamat dan ahwal saja, tetapi dengan memodifikasi tasawuf menjadi dinamis dan eksklusif agar dapat dicerna oleh spiritual intelijen. Kecerdasan spiritual adalah jalan menuju tasawuf, yaitu penjajahan kehidupan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui perkembangan pemikiran tasawuf di implementasinya di era modern. Mengkaji tasawuf dan mencari jawaban manfaat kehadiran tasawuf di era modern dengan harapan dapat memberi manfaat terutama bagi sarjana-sarjana dan kalangan muslim. Subjek penelitian semua kalangan muslim. Asesmen data yang digunakan adalah teknik pengambilan data menggunakan teknik observasi, teori, dan wawancara. Metode penelitian, metode yang digunakan adalah metode pengambilan, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian peradaban modern yang dibawa oleh kemajuan sains dan teknologi, dominasi rasionalisme, empirisme, dan positivisme telah menjadi persoalan besar di tengah umat manusia dewasa ini. Tata nilai kehidupan dan penghidupan modernisasi Barat telah membawa kegagalan dan kekecewaan yang mendalam dalam memberi makna bagi keseharian hidup manusia. Modern terutama di Barat mengalami kegersangan dan kehampaan spiritual. Kehidupan modern yang sekular, hedonisme, penuh dengan perhitungan rasional, untung dan rugi duniawi, menyebabkan manusia berpaling ke timur mengambil butir-butir mutiara rohani. Fenomena ini merupakan reaksi keras atas dampak buruk sains, teknologi, kapitalisme, imperialisme, hegemoni Barat, dan segala sesuatu yang bersifat eksploitasi terhadap diri manusia, lingkungan, dan masyarakat. Eksploitasi telah membuat manusia teralienasi dari alam, masyarakat, Tuhan, bahkan dari dirinya sendiri. Kehadiran tasawuf di era modern diyakini mampu mengatasi krisis spiritual, karena tasawuf berperan penting mempertahankan keseimbangan antara budaya dengan agama, menguasai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, industrialisasi, serta meningkatkan iman dan takwa, mengisi kegersangan rohani, dan memberi makna spiritual bagi keberhasilan dunia.
Jurnal di sini memiliki kelebihan. Kelebihan jurnal memaparkan secara jelas latar belakang dari permasalahan tersebut. Yang kedua, pendahuluan mengulas beberapa yang ada pada hasil penelitian. Jurnal di sini juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah jurnal menjelaskan agak terlalu rumit sehingga pembaca sulit memahami dalam segi tampilan masih kurang menarik karena memakai ukuran font yang kecil tidak dilengkapi dengan ISSN. Kesimpulan penelitian, kehadiran tasawuf di era modern diyakini mampu mengatasi krisis spiritual karena tasawuf berperan penting mempertahankan keseimbangan antara budaya dengan agama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.